Liburan nanti kalian mau ke Malang. Tonton video ini sampai habis ya, biar kalian tahu destinasi-destinasi yang bisa kalian datangi kalau lagi liburan ke Malang. Karena destinasi-destinasi ini selain viral dan emang bikin nyaman. Di Mojokerto itu, Mas. Destinasi pertama kita di Malang langsung ke pantai Balai Kambang. Karena kami berangkatnya naik mobil pribadi, jadi waktu tempuhnya kurang lebih sekitar 2 jam dari kota Malang. Lumajang. Bukan Lumajang sih, Apa? yang itu yang Ya itu. Tapi tenang aja, selama perjalanan itu view-nya bagus semua, jadi nggak bakalan bosen di jalan. Saya tanya-tanya di tempat ini ya kalau masih ada orangnya. Nah, akhirnya sampai nih di pantai Balai Kambang. Kita nikmati dulu pantai ini mumpung sepi. Tips buat kalian yang mau liburan ke tempat wisata viral tapi sepi pengunjung, liburannya pas hari kerja, datangnya pagi-pagi. Sayangnya kalau liburan ke tempat wisata viral itu selalu banyak sampah. Walaupun tempat ini sepi, sampahnya masih banyak berserakan. Harusnya pengelola lebih sigap dan tegas untuk menegur setiap pengunjung supaya bisa membuang sampah di tempat sampah. Pantai Balai Kambang itu sebenarnya tempat beribadah umat Hindu. Makanya ada pura di pantai ini. Tapi kita boleh kok kesini dan melakukan aktivitas lainnya kayak lihat sunset, berenang, snorkeling. Kalau mau nginap, di sini juga bisa camping malah. Destinasi selanjutnya kita ke Tumpak Sewu, air terjun yang kayaknya semua orang pengen kesini sih, karena tempat ini emang keren banget. Walaupun tempat ini secara geografis itu bukan di Malang, tapi di Lumajang. Cuman tetap aja, kita anggap ini adalah bagian dari tempat wisata Kota Malang. Oke, jadi kelihatan ini jalan menuju ke air terjunnya di belakang kita ini agak turunannya lumayan. turunan. Ya cuma Terjal. ya terjal cuma nggak terjal banget lah, masih aman. Jadi Itu dilalui. betul. Jadi untuk kesini untuk menikmati wisata air terjun ini pemula juga bisa ya, nggak harus yang udah sering trekking banget. Yuk kita lanjut yuk. Oke, ini kita lagi nurunin, gila capek banget, itu tangganya tinggi banget ya dan licin karena ada airnya tuh yang kayaknya bagian dari air terjunnya juga turun melintas di tangganya, jadi tangganya agak licin. Terus juga ini buat kalian ya yang jalan kesini agak hati-hati karena ada beberapa anak tangga yang dia agak goyang tadi ya. Jadi ya tetap utamakan keselamatan ya. Nah ternyata di pos pemberhentian ini juga ada toilet ya, kalau yang udah pada kebelet nih bisa ke toilet ini dulu. Yuk, pengen ke toilet dulu bentar. Udah ke toilet, darat semua, kita lanjut. Yuk. Kita udah sampai nih Tina di bawah air terjunnya ini, di dasarnya banget. Tapi kalau kalian bisa lihat ya semua dari atas ke bawah ini tuh kenceng banget, tinggi dan debit airnya juga tinggi ya. Jadi hati-hati jangan coba-coba main di bawah sana karena terlalu berbahaya ya. Di Tumpak Sewu, kalau mau lihat view air terjun dari atas, kita harus bayar tiket masuk 20.000. Dan kalau mau turun ke dasar Coban Sewu, harus bayar lagi. Waktu terbaik untuk kalian yang mau ke Tumpak Sewu itu ketika musim kemarau, supaya
supaya debit air terjunnya bagus dan airnya juga nggak keruh. View dari atas pasti akan semakin bagus juga. Karena explore Malang itu nggak akan cukup kalau cuma sehari, berarti kita harus nginep. Dan kali ini kita nginepnya di The Onsen Hot Spring Resort. Di hotel ini tentu ada pemandian air panas, makanya namanya onsen, karena artinya pemandian air panas. Tapi kalau kalian nggak nginep, bisa juga kok mandi air panas di sini, karena tempat pemandian air panas itu memang terbuka untuk umum sih. Tapi kalau kalian datang ke sini pagi-pagi atau siang-siang, nggak mandi air panas juga nggak apa-apa, karena kalian bisa foto-foto di hampir semua area hotel ini. Karena hotel ini memang bagus banget buat foto-foto. Oke, sekarang kita udah ada di daerah pemetikan apel mandiri di area apa tadi namanya? Selekta. Nah, di area Selekta ini nih area wisata tertua di Kota Batu. Sedikit sejarah tentang buah apel. Jadi sebenarnya Malang itu awalnya bukan dikenal dengan buah apel. Mau tahu lanjutan ceritanya? Yuk kita sambil petik apel di dalam yuk. Nah, yang kedua ada namanya apel ana, warnanya merah gini, bentuknya lonjong. Yang ini teksturnya empuk, rasa manis. Nah, ini. Yang terakhir ada namanya apel room beauty. Dia hijaunya lebih pekat sih, merahnya bergaris-garis, asam manis kalau ini. Jadi tergantung selera nanti suka yang mana. Di dalam ada 3 jenis, manis, empuk, asam manis. Yang ini asam manis juga. Tergantung selera nanti suka yang mana. Nah, jadi kita lagi menikmati apel yang ada di Taman Apel ini ya. Barusan kita metik, ini segar banget apelnya. Nah, tapi bicara tentang buah apel, jadi sebenarnya nih Tin, Kota Malang ini khususnya Kota Batu, sebenarnya dulunya itu memiliki sejarah panjang nih. Sebelum dikenal sebagai kota penghasil apel. Nah, dulunya itu ada seorang Belanda namanya Gratel. Dia awalnya pengen nanamnya itu budidaya jeruk namanya jeruk keprok. Jeruk keprok ya. Cuma belakangan jeruknya itu tuh sering mati kena penyakit. Nah, oleh karena itu si orang Belanda ini coba cari alternatif. Kira-kira buah apa sih yang cocok dengan lingkungan seperti Kota Batu ini, gitu ya. Oke, jadi kalau untuk teman-teman yang lagi nonton kita ini kepengen juga ngerasain sensasinya metik apel langsung di Taman Apel ini, bisa kemana nih? Ini di kawasan Taman Selekta ya teman-teman, di petik apel mandiri. Oke, jadi langsung aja datang, nanti kita juga cantumin ya Google Maps ya ke bawah, bisa langsung dikunjungi aja. Oke, sekarang kita masih ada di sekitaran Kota Batu, tepatnya di kawasan Museum Angkut. Di belakang saya ini nih ada pasar apung, kayaknya sih mirip sama pasar apung yang di Bandung ya, yang di daerah mana sih? Lembang ya? Ya. Dusun Bambu. Dusun Bambu. Yuk kita coba aja. Lihat dulu. Jadi keunikan di Pasar Apung ini ya teman-teman, si restorannya ini bernuansa otentik ya, seperti ini dari Cina ada, terus di belakang itu seperti di Korea ada ya, di Korea. Jadi berbagai macam negara-negara yang ada di Asia ya teman-teman. Siap-siap dimanjakan di Pasar Apung Museum Angkut. Bayangin deh, perahu-perahu terapung, aroma kuliner khas Nusantara, dan suasana tradisional yang seru banget. Ada bakso Malang, sate kelinci, sampai jajanan jadul yang bikin nostalgia. Mau foto-foto? Spot kece di sini nggak habis-habis. Yuk ajak teman atau keluarga, makan enak, jalan santai, dan bikin kenangan seru bareng. Akhirnya, perjalanan ditutup dengan menyusuri Kota Malang. Jalanan yang teduh, bangunan tua yang penuh cerita,
dan suasana yang bikin betah. Tapi sebelum sampai di sini, ada banyak momen seru yang sudah dilewati. Dari pantai Balai Kambang yang tenang dan cantik, dengan jembatan kecil menuju pura di tengah laut. Lalu Tumpak Sewu, air terjun megah yang bikin lelah mendadak hilang karena keindahannya benar-benar luar biasa. Setelah puas main air, waktunya istirahat di onsen resort. Suasana khas Jepang, udara sejuk, dan kamar yang nyaman banget buat recharge tenaga. Lanjut lagi ke kebun apel, memetik langsung dari pohonnya, manis dan segarnya terasa sampai hati. Dan sebagai penutup, kulineran di atas air di floating market museum angkut. Makanannya enak, tempatnya unik, dan tiap sudutnya siap jadi spot foto kece. Malah ngasih banyak rasa dalam satu perjalanan. Tenang, seru, segar, dan penuh kejutan. Kalau ini aja udah sebegitu menyenangkan, bayangin cerita yang bisa kamu buat sini. Yuk, waktunya jalan-jalan ke Malang.